Ketemu lagi deh Nek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattabi alim. Iftah alaina bi futuhil arifin wa ansur alaina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna laka husna wa husnul khatimah. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hasil maqasidana wa qada hawaijana wa yassir umurana wa nafa' ulmana wa ghafara dhunubana wa sabbara ibadana wa inna ala dhikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billah. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن
العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا موجود لا إله Sebelum kita mengenai ini ada minta keikhlasan, keridhaannya, kita doakan terkhusus. Meninggal kemarin? Meninggal kemarin. Baik. Di Jogja. Masih muda lah ya? Masih muda ya? 26 tahun. 26. Kita doakan terkhusus almarhum Safira Anissa bin Muhammad Azhar. Semoga diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan diterima iman Islamnya, dan berbahagia di tempat yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadihi wa ala kulli rasulin sallallahu alaihi wa sallam. Ibu Safira Anissa bin Muhammad Azhar, Allahumma qina wa rahmat wa afiha wa ba'na wa simatan wa nuzulan wa rusilatan wa qadar wa ya kama yuqal wa bi bidanas wa til hadar wa min bariha wa ala qadar wa sajal Allahumma ta'ala wa radha min riyatina wa la tadallu wa bi syaril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, terutama nikmatul iman, Islam, ihsan, sehat walafiat, panjang umur, istiqomah. Semoga kita terus dibukakan oleh Allah jalan-jalan kebaikan
jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita selalu doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan-jalan yang lurus. Dah lurus katanya. Kita ada dalam jalan Islam, ada di dalam agama Islam. Kita ada dalam jalan yang tidak benar. Iya, jalan kita lurus, tapi ada rintangan-rintangan yang selalu menggoda kita agar jalan kita menjadi tidak lurus. Siapa itu? Setan yang selalu miwaswisu fi sudurin nas minal jinni. Setan itu tidak hanya berbentuk fisika, tapi fisikanya berbentuk manusia. Pahit, ngaji terus, buang-buang waktu, atau buang-buang umur. Ini waswis. Itu setan yang berbentuk manusia. Tapi jangan bilang, oh setan kamu yang boleh. Tapi memang anggap saja bahwa itu rintangan daripada kita menempuh jalan lurus. Ya. Rintangan akan ada saja. Apalagi urusan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, peribadahan, jalan-jalan kebaikan, tidak semua orang suka. Ya. Tidak semua orang senang. Ada saja, maka itu rintangan. Rintangan apakah kita mampu melewati hal-hal semacam itu untuk perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada majelis umpamanya nih, berisik aja nih, udah malam, nah ini rintangan. Ada pokoknya seperti acara-acara yang makanya rebana kan, itu rintangan juga. Baca salawat jadi marah-marah, padahal senang harusnya dengar orang salawat. Rintangan banyak sekali di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rintangan-rintangan, maka sebisa mungkin yaitu harus dihadapi. Kalau kita berdoa setiap waktu, setiap saat, bahkan di dalam sholat kita selalu ihdinas siratal mustaqim. Wajib kita baca sehari 17 kali, wajibnya. Setiap rakaat kan 4, kalau zuhur 4, maghrib 3, isya 3, maghrib 3, subuh. Isya 4, maghrib 3, subuh 2, asar 4. Ini enggak lurus nih. Enggak rapi. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Jadi 17 kali baca Fatihah. Di dalam Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Karena kita banyak sekali gangguan-gangguan dalam kehidupan, di dalam perjalanan menuju Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa harus pula disertai doa. Rintangan rentet. Bulan ini pasti lancar urusan ini, insya Allah ya. Itu rintangan banyak yang harus diwaswisu, yang tidak berupa manusia, yang jelas bisikan-bisikan. Sekarang ini males nih, perasaan pengennya tuh sekarang rebahan dengan pengajian lah. Padahal gak sakit, gak ada halangan, tapi males ya. Sama, itu juga rintangan yang harus dihadapi. Nah, alhamdulillah para sepuh semuanya, kita semuanya bisa istiqomah kembali di rutinan harian kita. Bukan mingguan, pokoknya harian nih Mbak ya. Karena kayak anak sekolah aja nih Mbak, pokoknya lebih dari mahasiswa. Mahasiswa mah ada liburnya tuh 2 hari. Sabtu Ahad malah masuk yuk. Jumat libur ya. Iya, kejar target. Iya.
Alhamdulillah. Semoga ibu-ibu semuanya terus semangat di dalam perjalanan ini ya, walaupun ilmunya, amal ibadahnya dan lain-lain. Kemudian ibadah itu tidak hanya berupa ibadah mahdhah, terbagi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Mahdhah ya tentunya adalah salat, puasa, baca Quran, hadir majelis, itu ibadah mahdhah. Ada ibadah yang ghair mahdhah, yang tidak murni ibadah, bisa jadi ibadah jika diniati dengan ibadah. Seperti apa? Aktivitas harian tuh, nyapu lantai, mencuci baju, memasak, bisa bernilai ibadah. Tapi syaratnya jika diniati ibadah, niat dengan ikhlas karena Allah. Tidak tahu, itu luar biasa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Kalau yang masih punya suami, niat bersih-bersih rumah itu untuk kenyamanan bagi suami, bagi anak-anak, itu ibadah, itu ibadah. Dan begitu pun berbuat baik dengan keluarga itu ibadah juga ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi dan rasul, kana yakunu fi mihnati ahli fa idza sami'a adzan haut. Beliau kalau ada lagi nganggur tuh selalu ikut bantu pekerjaan rumah. Karena berarti bukan suatu kehinaan seorang laki-laki mau bekerja pekerjaan rumah. Suami tiba-tiba mau nyuci gitu ya, pakaian lah, istrinya senang banget tuh kalau gitu ya. Suami idaman namanya itu. Suami mau cuci piring. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka bantu motong daging, bahkan suka bantu apa saja. Rasulullah SAW sayang dengan keluarga, bahkan di senggang segitu sibuknya dakwah, segitu sibuknya pikirannya tuh memikirkan umat, bagaimana umat selamat, bagaimana Islam ini akan sampai ke berbagai penjuru dunia. Sempat-sempatnya mikir motong daging bersama istrinya. Masya Allah, sayang banget beliau dengan keluarga. Dan segala pekerjaan rumah itu adalah ibadah. Kebersamaan dengan suami adalah ibadah. Kebersamaan dengan anak-anak pun berbuat baik kepada mereka itu ibadah. Kana yakhsifu na'lahu wa yarka'u thawbahu wa ya'malu fi baitihi kama ya'malu ahadukum fi baitihi. Itu ada di berjanji. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menjahit sandal, orang sol, dan sol sepatu. Kadang pada sol, ya, nggak mau sol sendiri sekarang. Bang, sol bang. Dulu Rasulullah kalau sandalnya udah keplek-keplek, di sol sendiri. Menambal pakaian itu umum. Kalau ada sobek, dijahit. Bahkan ketika bolongnya ditambah. Itu para sahabat Nabi juga begitu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, jika dihitung tambalannya di bajunya itu ada 40 tambalan. Bahkan ada salah satunya dari kayu, dari kulit kayu. Mungkin nggak ada bahan itu. Sayyidina Umar bin Khattab, seorang khalifah. Kalau anaknya itu yang dihitung sama teman-teman anaknya itu 1, 2, ada 17. Ada 17 tambalan. Bahkan seorang suami yang memberikan nafkah untuk keluarganya itu ternyata di antara sedekah yang paling besar.
Kalau istri memberikan uang kepada suami itu sedekah. Kalau suami memberi uang kepada istri itu nafkah namanya, kewajiban. Kalau suaminya lagi sulit, gak punya duit, ibu-ibu banyak duit, akhirnya bukan ibu yang ngasih nafkah, bukan, tapi sedekah. Karena ibu nggak berkewajiban memberikan nafkah. Tapi kalau ibu mau, pokoknya berkenan membantu suami. Udah sekarang mah nggak ada, udah dari mama aja. Ini mama banyak uangnya nih. Nah itu sedekah, banyak emas juga. Itu sedekah untuk keluarganya. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang engkau nafkahkan, engkau berikan, engkau sedekahkan di jalan Allah. Ya banyak ya, di jalan Allah. Masih buat apa? Buat perang, kalau zaman dulu perang. Sabilillah, karena Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan 1 dinar yang kau infakkan untuk membebaskan seorang hamba sahaya. Dulunya ada patungan nih, biar tuh dia bebas. Yuk kita patungan 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar. Kayaknya terkumpul bisa beli hamba sahaya. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan 1 dinar yang disedekahkan pada orang-orang miskin. Gambaran miskin itu yang penghasilannya per bulannya, per orangnya kurang dari 600.000. Karena kalau udah lebih dari 500, lebih 550 gitu per bulan, per orang. Kalau dia punya anak 4, penghasilannya 500 kali 4 berarti 2 juta. Kalau penghasilannya kurang dari 2 juta, dianggap miskin di Indonesia khususnya. Indonesia. Banyak sekali orang miskin ya. Ya. Kalau keluarganya cuma 3, berarti 3.500 aja udah, nih gak lurus aja 500 kali 3. Kalau keluarga suami, istri, anak penghasilannya kurang dari 1,5 juta, miskin. Atau cuma suami istri, ya harus 1 juta kan itu ya. Penghasilannya kurang dari 1 juta, miskin. Dan lebih dari itu dianggap tidak miskin, berarti dia mampu lah. Itu untuk Indonesia secara umum ya antara 500 sampai 600 lah. Kalau bisa lebih, penghasilan per orangnya per bulannya lebih dari 600 sampai 700, satu orangnya bahkan 1 juta. Karena itu dihitung juga per keluarga sih ya. Kalau sendiri ya, kalau umpamanya dia sendiri, kemudian penghasilannya lebih dari 500.000, dia kaya, dia termasuk orang cukup. Nah, orang yang bersedekah kepada orang yang penghasilannya minim, pengeluaran sama pemasukan lebih banyak pengeluaran sehingga minus. Boro-boro mah akhirnya malah hanya adanya utang, pinjol. Sekarang mesti pinjol. Dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan 1 dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, aqdamuha ajron alladhi anfaqtahu ala. Paling besar di antara itu semuanya adalah engkau infakkan 1 dirham itu kepada keluargamu, daripada engkau berikan kepada orang miskin, daripada engkau berikan kepada hamba sahaya, daripada engkau infakkan di jalan Allah. Tapi ini sedekahnya besar tapi tidak mengalir gitu ya. Silakan. Oh iya silakan itu ya. Hati-hati. Iya. Silakan. Ini berupa umpamanya sedekah kepada keluarga tapi
besar ya saat ini. Beda dengan jari. Kalau jari itu meskipun sedikit mengalir, ya ada keutamaan masing-masing. Bukan berarti kalau gitu berarti nggak usah impak jariah aja. Jadi nanti nggak ada yang mau jariah nanti. Soalnya lagi bangun masjid nih. Nanti kalau nggak ada yang jariah repot juga. Jadi maksudnya sedekah memang besar untuk keluarga. Ketika satu sedekah maka belum besar gitu ya. Tapi tidak terus-terusan. Kalau jariah beda lagi urusannya. Jariah itu sedekah meskipun sedikit mengalir, seperti punya saham ya, apa semacamnya ya, kita simpan di mana nanti per bulan sekian gitu ya. Ada ngalirnya meskipun dikit tapi ngalir tiap bulan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. At-Tirmidzi 3895. Rasul adalah seorang nabi yang luar biasa tauladan setiap gerak-geriknya. Dari berbagai aspek, sosialnya Rasulullah paling terbaik. Pemimpin perangnya Rasulullah paling terbaik. Di dalam akhlaknya Rasulullah paling terbaiknya akhlak. Bahkan di dalam memimpin keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk keluarga yang patut dicontoh. Maka jelas di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhlah ada dalam Rasulullah sari tauladan yang baik. Semoga kita semuanya bisa mengikuti tauladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan daripada syafaat. Salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta isiru, anta misbahus suduri. Sallallahu 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 ya habibi ya Muhammad ya arusal khairi ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muhayyad ya
Ya imam al-qiblataini sallallahu sallallahu ala Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa jami'il anbiya wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wal qarabin wal shayatin wal zalihin wa yu'id alaina barakatihi wa asrarihim